Ya, oke guys. Baik lagi sama gua karena data nggak bisa bohong ya hari ini Rabu 17 Mei 2023. Oke, IHSG roboh ya. Turun dikit tadi 0,2. Nggak masalah ini karena isunya plafon utang AS ya. Ya gue udah jelasin sih di video sebelumnya ya. Oke, hari ini gue mau bahas kabar bahagia ya. Hasil RUPS TPMA ya. Transpower Marine hari ini sih turun 3%. Nggak tahu kenapa turun. Padahal dia RUPS. Dan dia tadi kalau lu lihat dia fix akan membagikan dividen RP 60 ya guys. 60 loh ya. Kalau lu nonton video gue di kuartal ini gue belum bahas kuartal 1 2023 tapi kalau lu nonton video gue kuartal 4 2022 kemarin gue prediksi itu 55 ya. Dan ternyata lebih gede dari ekspektasi prediksi gua yang tentunya kabar yang lebih bahagia lagi buat lu. Maka lu dapet yield 12,4% guys. Oke, anjrot ya gede. Em, dan TPMA ini Q1-nya lebih bagus daripada tahun lalu ya. Em, ya, kalau SMDR menurun, tapi kok kayak TPMA, PPSSI sama HAIS atau Hatam itu yang naik, kok bisa naik ya? Itu pun tanda tanya buat gue ya. Ah, oke, TPMA ini satu catatan yang harus lo perhatikan bahwa dia dirnya kecil banget guys. 19% ya. 9. Eh Sebagai perbandingan SMDR tuh 111%. PSSI 25%, ITMG 40%-an ya. Nah, ini lebih gede, lebih kecil lagi. Dia hanya 19% ya. Ya. Sehingga ini lu kalau lu mempertimbangkan faktor DER ya, itu logikanya gini, kalau orang yang hutangnya kecil ketimbang modal ya, jauh kecil. Perusahaan itu lebih gampang membagikan dividen besar DPR, termasuk TPMA ini ya. Jadi 60 ini itu berarti eh dia kan punya IPS 79 guys. Ya, dia mau bagikan 60 ya. Kemarin gua prediksinya 55 nih 60. Maka itu dia membagikan 75% dari labanya. Gila nggak guys? 75% dari labanya untuk pemegang saham ya. Ya kenapa dia mampu begitu ya karena DER-nya dia kecil. Ya, hanya 19%-nya, 20% lah kira-kira. Jadi 20% gitu kira-kira segini ya. Lu bayangin ada orang yang dia ceritanya punya modal nih rumahnya ya 200 jutaan lah sama barang-barang dalamnya ya. Sama mungkin motor lah 200 juta. Dan ternyata hutang keperluan dia dalam setahun atau hutangnya itulah ya. Hutang atau kewajiban lah termasuk biaya pengeluaran itu hanya 40 juta per tahun. Berarti 40 bagi 12. Jadi pengeluaran dia hanya 3,3 juta per tahun. Per bulan. Ya lu bisa bayangin gitu lah kalau gaji dianya WMR ya 5-an, 45 ya dia sisa-sisa banyak. Oke. Nah itu guys. Jadi lu bayanginnya kayak gitu kira-kira ya. Heeh. Jadi sekecil itu. Makanya dia bisa bagi dividen jor-joran. Em, TPMA ini termasuk yang rajin bagi dividen ya guys. Ya. Dari tahun 2017. Tunggu. Nah, dia dari tahun 2017 nih sampai sekarang rutin bagi dividen. 2014, 15, 16 aja dia nggak bagi. 14 bagi waktu itu ya. Oke. Jadi nih emiten cukup rutin bagi dividen guys. Jadi kayaknya nggak perlu terlalu takut deh kayaknya.
Ya, kemungkinan besar dia akan selalu bagi ya track record dan eh saham TPMA. Jadi kira-kira 12% lo dapat guys ya. Ini kabar gembira tentunya buat lo apalagi yang average 300 atau 380 sekarang udah 482 ya. Dan kabar gembiranya lagi kan kalau lihat Q1 di RTI kan meningkat drastis ya. Ya kemungkinan di kuartal 4 tahun ini kan kita tahu nih sekarang dia bagiin 75% dari laba ya. Nah, tahun depan nih ya EPS sampai Desember ini kemungkinan akan tembus 111 ya guys. Kira-kira 111 dan itu artinya tahun depan dia berpotensi membagikan dividen ya Rp 83 ya. Jadi kalau misal jadi kalau di harga sekarang lu serok 83 bagi 480 berapa nih? 482. Tahun depan lo berpotensi dapat 17%, gila nggak? Ya, tahun ini lo dapat 12%. Ini skenario kalau kalau mulus ya. Tahun ini 12%, lo dapat dividen tahun depan berpotensi 17%. Jadi 29%, oke. Okay? Lo investasi di mana? Hanya dalam 1 year you get about 30%, 29% lah. Ya lo dapat sekitar 29% return hanya dari dividen lo. Capital gain pasti ngikutin. Nggak ada barang namanya yield 12-17% capital gainnya nggak terbang itu nonsense ya nonsense pasti bakal terbang ya namanya capital gain pasti ngikutin dividennya pastilah ya ini tahun depan nih dia berpotensi tembus di sini dividennya 83 ya ya karena kita lihat DR-nya kecil begini ya jadi nggak terlalu berlebihan ya gue nggak bilang 100% pasti lah tapi nggak terlalu berlebihan kalau kita bikin semacam simulasi ya simulasinya ya tentunya simulasi kan nggak 100% akurat tapi karena kita punya data yang cukup banyak cukup kuat ya jadi nggak berlebihan juga bikin simulasi kayak begitu nggak berlebihan juga loh ya ya tahun depan berpotensi yieldnya 17% di 80 dan tahun ini ya lu tadi baru dapat 60 ya harga fundamentalnya tadi berapa? 83 ya. Oke, harga fundamentalnya TPMA ya. Kalau mengacu pada Q1 yang terbaru kan tembus IPS 111 ya, maka kali 10 berdasarkan Benjamin Graham, maka ini baru mal di 1110. Ya guys. Kalau lo ngitung gua yang pakai dividen untuk tahun depan ya 83 kali 10 830 sampai 1660. Nah, ini sebenarnya harga fundamental dia untuk TPMA. Ya, berlebihan nggak? Enggak sih. Enggak kalau kata gue ya. eh ya memang angkanya menunjukkan itu dan dibuktikan dengan dia hari ini bagi dividen. Nah, hari ini pembuktian loh, dividen itu pembuktian loh guys. Ya, bahwa duitnya tuh ada. Catatan dia selama ini benar gitu loh. Ya, memang betul ada dividen yang hasil dari jual aset ya, tapi gampang kok bedainnya. Bedanya lu lihat aja ekuitas ya, turun apa enggak di situ ya. Nah, ini kan karena dia ekuitasnya naik dan memang terbukti dari laba bersihnya ya, dari 2022 ya kita bisa hampir 100% lah, hampir ya 90% lah ya. Kita tahu bahwa laporan keuangannya itu benar. Ya ketimbang ketimbang kayak perusahaan-perusahaan misalnya maaf ya kayak INKP gitu kan. Laporan keuangannya sih bagus, tak 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 tak, ya, tapi bagi dividennya mini itu RP50 ya. Kayak kita tanda tanya. Ya di TKM itu tanda tanya loh, itu benar nggak tuh laporan keuangannya ya nggak? Ya, karena kalau emang benar duitnya segitu, eh kok dividennya begitu-begitu aja gitu loh. Ya, antara dua, itu antara dua. Antara memang duitnya nggak ada, yang catatan aja. Kedua, ya memang pelit. Ya kan kita kan investasi ya jangan sampai di perusahaan yang pelit juga dong. Betul nggak? Betul nggak? Ya nggak? Nah ini, nah hari ini TPMA membuktikan bahwa laporan keuangan yang dia catat itu betul.
Ya, dengan membagikan RP6 75% loh bos dari laba. Laba bersih dibagikan sebagai dividen. Lu dapat yield 12%. Ya, dengan adanya ini dividen ini penting ya. Dengan adanya kita dapat info dividen ini bahwa dibagi 60. Nah, kita jadi bisa semacam mensimulasikan untuk tahun depan lebih akurat lagi gitu loh. Jadi kita lebih akurat lagi bahwa kemungkinan sangat besar tahun depan TPMA akan membagikan sekitar 86. Ya, kita simulasikan dan nggak terlalu berlebihan kalau kita simulasikan berdasarkan data dividen tahun hari ini, hasil Rupiah hari ini. Nah, ya, jadi gitu guys untuk TPMA ya. Selamat buat lo. Hasil dividennya juga kita bisa pakai buat ya tentunya beli saham lain. Betul nggak? Ya nggak bisa beli saham lain. Jadi bertumbuh terus. Ya dividen tuh kayak buah lah. Lo beli saham tuh lo kayak beli pohon. Terus pohon itu berbuah terus tiap tahun dan lo ambil buahnya dan lo buahnya lo tanam lagi ya. Buahnya jadi menghasilkan pohon baru ya akhirnya lama-lama jadi banyak gitu loh. Sebenarnya prinsip dasar investasi begitu sebenarnya. Ya, kalau gue lebih suka gayanya kayak begitu. Ya, oke, gitu aja guys untuk gue untuk TPMA selamat ya dan ini selamat juga loh dari perusahaan yang dirinya kecil dan membagikan dividennya. Wow, itulah. Oke guys, sampai ketemu lagi video gue berikutnya karena data nggak bisa bohong ya.